bermasalah di sekolah itu. Mungkin ada yang tidak. Mungkin yang pertama selama dalam kasus yang sudah ada di sekolah ada merupakan etika atau mungkin sudah apa dengan tuntutan moral. Memang tentang dilema etika dan tuntutan moral itu sangat sedikit mengganggu kita sebagai seorang pemimpin, karena di situ kita harus benar-benar bisa menentukan mana yang terbaik yang harus kita pilih sebagai suatu kebijakan. Nah, untuk itu kita sebagai seorang pemimpin nanti penjenengan ketika menjadi pemimpin harus bisa menentukan apakah ini suatu bujukan moral. Kalau bujukan itu kan kaitannya dengan hal-hal yang kurang baik, meskipun tujuannya adalah baik. Tetapi kalau tentang dilema etika itu sesuatu sebenarnya yang baik, tetapi ada sedikit pertentangan di dalam hati kita ketika mengambil suatu keputusan. Nanti kita memilihnya adalah mana kebermanfaatannya yang lebih banyak. Itulah yang akan kita gunakan dalam menentukan yang lain. Terima kasih untuk yang kedua, itu selama ini bagaimana Anda mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana nanti ada kepentingan yang sama-sama dan juga bersama-sama yang mengambil kebajikan. Biasanya nanti kalau tentang keputusan ini kita tentunya akan berkonsultasi juga dengan teman-teman tim yang lain agar kita tidak salah memilih, salah arah dalam menentukan sebuah kebijakan, karena biasanya kebijakan ini nantinya akan ada pro dan kontra, ya, sehingga harus ada kesepakatan, tetapi juga tidak boleh meninggalkan aturan yang sudah ditentukan dari pihak atasan. Kemudian untuk langkah-langkah prosedur yang selama ini sudah jalan apa sih? Sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa mengambil keputusan atau melangkah sendiri ini untuk suatu kebijakan, tapi kita nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Misalnya nanti kita akan menggali informasi dari teman-teman yang lain. Kalau sudah mendapatkan informasi, mendapatkan data, mungkin kita komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Barulah nanti ketika ada titik temu baru kita simpulkan keputusan yang terbaik untuk penyelesaian suatu masalah. Kemudian kaitannya dengan dalam pengambilan keputusan yang ini dianggap efektif itu dalam kasus-kasus dilematika itu apa saja? Sebenarnya sangat sulit bagi seorang pemimpin ya untuk memutuskan sesuatu di mana ini menyangkut tentang dilema etika, ya, tentang bagaimana kita harus memposisikan sebagai seorang pimpinan, memposisikan juga sebagai seorang rekan kerja, seorang teman, sehingga semuanya bisa menjadi nyaman dalam melaksanakan tugas. Ini adalah sesuatu yang sangat berat. Ya. Tetapi kita juga tidak boleh begitu saja meninggalkan etika ini. Tidak boleh ini benar harus kita laksanakan, itu tidak, tapi juga harus mempertimbangkan tentang perasaan teman-teman dalam melaksanakan tugas. Selain kita juga harus mencari informasi-informasi yang benar untuk mendukung tentang keputusan-keputusan yang akan kita laksanakan, kebijakan yang akan kita ambil itu nantinya. Mungkin seperti itu, Pak Rob. Dan kaitannya dalam mengambil keputusan tersebut kan mungkin ada masalah, kemudian ada problematika, tantangan apa saja yang akan ditemui itu apa saja? Berat. Tantangannya itu jelas rasa tidak enak dalam diri kita. Kalau kita melaksanakan sesuai aturan, otomatis ada beberapa dari teman guru yang merasa kurang nyaman atau merasa kok orang adil temannya seperti itu. Tetapi kalau kita mengikuti perasaan, kita akan meninggalkan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, disinilah kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memposisikan, merengkuh semuanya, melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai guru, juga bisa masuk ke dalam aturan-aturan yang sudah dibuat. Kemudian kaitannya dengan permasalahan ini, kemudian
suatu tataran atau mungkin jadwal tersendiri yang dalam kasus Jumat itu apakah nanti langsung diselesaikan setempat atau kalau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya seperti prosedur apa saja yang akan dijalankan? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Luar biasa. Ini apabila suatu permasalahan itu bisa kita selesaikan langsung pada saat ada suatu masalah ya kita selesaikan langsung saat itu juga. Tetapi apabila permasalahan itu butuh perlakuan yang lebih, kemudian melibatkan beberapa orang, ya mungkin kita akan lanjut dengan membuat jadwal ketika teman-teman guru sudah tidak ada pembelajaran. Kemudian apa adalah faktor-faktor yang akan mempermudah untuk membantu dalam menangani sebuah permasalahan tersebut dengan mengambil sebuah keputusan seperti itu? Faktor-faktor yang mempermudah itu sebenarnya banyak. Adanya kerjasama dengan teman-teman. Oke, kemudian kebetulan fasilitas sekolah juga mendukung. Nah, mungkin hal seperti itu yang membantu saya dalam mengatasi permasalahan, mempermudah mengatasi permasalahan. Kemudian ini kompetensi teman-teman yang sangat luar biasa. Dan saya ingat bahwa kaitannya dengan ini adalah dari semua yang sudah disampaikan tadi kan ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan dalam pengambil keputusan dalam masalah di rumah ini kan. Ada intinya yang namanya dilema, ya. Dilema itu pasti ada baik, ada buruk, ada kontra, ada pro. Apa ya? Sesuatu itu pasti ada yang merasa nyaman, merasa puas, tetapi di sisi lain juga ada yang merasa kurang nyaman atau tidak puas. Dan ini saya rasa juga wajar karena tidak ada sesuatu yang sempurna, ya. Karena harus ada pengambilan kebijakan. Sehingga ada bisa memuaskan, ada juga yang tidak memuaskan. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, apalagi penjenengan nantinya juga calon seorang pemimpin, harus berani mengambil keputusan untuk sebuah kebaikan, sebuah kemajuan dari satuan pendidikan. Berikutnya mungkin juga ini bisa membuat saya mungkin bertanya panjenengan mempunyai sudut pandang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Itu saya rasa itu ya Pak Ramadi. Terima sekali Bu, mungkin dari wawancara ini sangat bermanfaat bagi saya, bagi juga untuk belajar ke depan sehingga nanti dengan harapan setiap permasalahan yang nanti mereka berikan bisa kita temukan solusinya yang terbaik dan kita bisa meminimalisir sebuah permasalahan yang akan muncul dan juga sebagai langkah yang kuratifnya sehingga nanti ke depannya segala tujuan, segala tindakan itu bisa berjalan dan terrealisasikan dengan baik. Terima kasih dulu pada waktunya dan maaf jika mohon karena ada acara mohon izin. Terima kasih juga Pak Ramadi, selamat melaksanakan tugas IPB, sukses selalu untuk kemajuan sekolah.